Bab 911. Namun, pasangan di depannya bahkan tidak repot-repot melihat unit showcase. Mereka hanya melirik kotak pasir dan menanyakan harganya. Tidak perlu. Kami sedang terburu-buru untuk masuk. Jack melontarkan senyum tipis dan menanggapi tanpa emosi. Nah, kalau kamu bayar lunas, pasti ada diskon buat kamu. Perusahaan sekarang mempromosikan cashback untuk unit-unit ini. Jadi 110 juta dolar per unit. Pramuniaga muda dan cantik itu tersenyum, tetapi bergumam di dalam hatinya, jangan bilang mereka benar-benar berencana membeli villa. Justru karena harga villa-villa ini, mereka hampir tidak bisa menjual bahkan 1 unit per bulan. Namun, jika mereka berhasil menjual 1 unit, komisi untuk bulan itu akan banyak. 110 juta per unit. Jadi kalau saya beli 20 unit jadi 2,1 miliar kan? Setelah menghitung di otaknya, Jack menjawab dengan nada riang. 20 unit. Pramuniaga cantik itu menghela napas dalam-dalam karena terkejut, meragukan telinganya sendiri, apakah dia salah dengar. Itu bukan 20 dolar atau 200 dolar, tetapi 2,1 miliar. Mungkinkah pasangan ini berasal dari keluarga kaya? Iya, sisi ini, sisi dekat gerbang, aku ingin 20 unit. Tapi, aku punya permintaan kecil. Setelah merenungkannya, Jack menunjuk ke kotak pasir dan mengucapkannya. Apa itu? Si pramuniaga menelan ludah dengan keras, berpikir bahwa mungkinkah pria di hadapannya ini sedang memasang jebakan. Apakah dia mencoba melakukan sesuatu yang buruk padanya? Lagi pula, dia telah mendengar bahwa beberapa preman dan pelacur selalu suka menggoda pramuniaga seperti mereka. Pikiran-pikiran ini membuat jantungnya berdebar lebih kencang dari sebelumnya, dia tidak bisa membantu tetapi khawatir untuk dirinya sendiri. Dia takut Jack adalah salah satu dari bastard itu. Namun kekhawatiran itu segera mereda ketika dia melihat seorang wanita berdiri di samping Jack, Selena. Dia merasa bahwa dia terlalu khawatir. Tidak ada kata yang bisa menggambarkan daya tarik dan kecantikan Selena. Wanita seperti itu 100 kali lebih tampan darinya, bagaimana mungkin Jack memiliki pikiran kotor ketika dia memiliki istri yang begitu cantik dalam hidupnya. Lagi pula, jika Jack benar-benar ingin melakukan sesuatu yang buruk padanya, dia tidak akan melakukannya di depan istrinya, kan? Bisakah pengembang menutup 20 unit ini dengan dinding? Memisahkan villa kita dari yang lain. Ini seharusnya tidak menjadi masalah, kan? Jack tersenyum ringan dan kemudian hanya perlahan mengucapkan permintaannya. Ini bisa dilakukan. Ini hanya masalah kecil. Saya akan berbicara dengan manajer kami sekarang, dan Anda dapat melihat peta di sini, pilih unit yang Anda inginkan, dan lingkari dengan pena ini. Pramuniaga muda mengeluarkan pena, selebaran villa, serta peta tata letak. Dia menyerahkan ini kepada Jack saat dia berbicara. Dia meminta Jack untuk melingkari unit yang mereka inginkan. Tidak aneh. 20 unit. Apa aku tidak salah dengar? 2 pramuniaga lainnya, yang berbicara tentang Jack beberapa saat yang lalu, melewati ketiganya dan mendengar percakapan itu. Rahang mereka jatuh ke tanah dan mata mereka melebar sebesar piring. Mereka meragukan telinga mereka. 20 unit villa. Komisi dari 20 unit ini, bagi mereka, adalah Pak, tidak masalah, sama sekali tidak masalah. Apakah Anda sudah melingkari? Manajer toko dan pramuniaga muda muncul di hadapan Jack lagi. Manajer bertanya dengan hati-hati, dengan kegembiraan, dan kegembiraan terpampang di wajah mereka. Lagi pula, jika 20 unit ini terjual, manajer dapat menerima banyak bonus, meskipun tidak sebanyak yang akan diterima oleh pramuniaga muda itu. Yup, selesai. Hanya 20 unit ini. Ayo tanda tangani kontraknya. Jack menumpahkan dengan acuh tak acuh saat dia menyerahkan pena dan selebaran ke pihak lain. Bab 912. Tanda tangani kontraknya. Manajer terkejut. Belum pernah dalam hidupnya dia melihat pembelian secepat itu. Berhentilah mengoceh. Aku tidak punya banyak waktu. Aku masih perlu membeli beberapa perlengkapan rumah nanti dan aku harus pindah sore ini. Mau dijual atau tidak? Jack, di sisi lain, tidak menghibur manajer lebih jauh, tetapi memberinya tatapan mematikan. Jack sudah tidak sabar. Manajer itu tercengang sekali lagi. Tentu saja, Pak, hanya saja saya belum pernah melihat orang yang dermawan seperti Anda. Manajer kembali dengan senyum di wajahnya, sementara itu, pramuniaga sedang menyelesaikan kontrak untuk transaksi. Senyum kecil muncul di wajah Jack ketika dia berkata kepada manajer,
Ngomong-ngomong, semua penjualan ini harus dikreditkan ke pramuniaga muda ini. Ini karena dialah yang melayani kita dengan baik. Jangan berani-berani mencurinya, kredit. Pramuniaga muda itu tersentuh ketika dia mendengar kata-kata Jack bahwa dia hampir menangis. Pasangan ini sangat baik hati sehingga mereka memikirkan karyawan dengan posisi rendah. Jangan khawatir, ini tidak akan terjadi, karena bonus manajer tergantung pada total penjualan setiap bulan. Bahkan jika saya ingin mengambil kredit untuk penjualan hari ini, itu akan sia-sia dan tidak berarti. Manajer tertawa dan menjawab. Segera, Jack menyelesaikan semua formalitas. Dia kemudian berdiri, siap untuk menggesek kartu kreditnya untuk pembayaran. Namun, yang mengejutkan semua orang, Selena menarik lengan bajunya dan berbisik, "Gesek kartuku." Rumah-rumah ini dibeli untuk keluarga Taylor, jadi tentu saja, itu harus dibayar dengan uang keluarga Taylor. Baiklah, sayang, karena kamu berkata begitu, aku tidak akan bersaing denganmu kali ini. Bagaimanapun, apapun milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku. Jack mengangkat bahunya saat dia berbicara. Senyum lembut terpampang di wajahnya. Dua pramuniaga yang telah menonton adegan di samping benar-benar terdiam. Itu adalah tagihan 2,1 miliar, dan pasangan ini sebenarnya bersaing untuk membayar tagihan. Sepertinya pasangan ini tidak kekurangan uang, mungkin membeli 20 unit lagi tidak akan menjadi masalah. Setelah uang dibayarkan dan formalitas selesai, manajer meminta semua karyawan untuk berbaris dalam 2 baris, memberi hormat kepada Jack dan Selena, dan melihat mereka keluar dari toko. Sial, orang kaya benar-benar memiliki kantong yang dalam, iya. Manajer departemen penjualan memandang bagian belakang Jack dan Selena dengan tatapan iri. Manajer kemudian berputar dan menghadap pramuniaga muda. "Carol, izinkan saya mengatakan ini kepada Anda, Anda sekarang resmi menjadi anggota staf tetap. Juga, saya akan menelepon manajer umum dan memberitahu dia tentang kejadian hari ini dan menyarankannya untuk mempromosikan Anda ke posisi penyelia. Kebetulan bahwa kita kekurangan pengawas." Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Pak. Carol sangat terkejut karena lidahnya diikat. Pada awalnya, dia tidak berpikir bahwa Jack dan Selena mampu membeli sebuah villa, apalagi 20. Namun, dengan pola pikir yang rendah hati untuk menganggapnya sebagai praktik bisnis, dia maju dan melayani mereka dengan baik. Sedikit yang dia harapkan bahwa mereka berdua mengubah nasibnya hanya dalam waktu setengah jam. Komisi dari 20 villa ini cukup baginya untuk membeli 2 rumah dan bahkan memungkinkannya menghemat banyak uang. Ini pada dasarnya adalah keajaiban, menjadi kaya hanya dalam waktu setengah jam. Apalagi, gaji dan bonus akhir tahun untuk posisi supervisor sangat luar biasa. Tidak mungkin Pak, dia baru di sini kurang dari sebulan, bagaimana dia bisa menjadi supervisor? Kedua pramuniaga tidak bisa menahan diri lagi, mendekati keduanya dan menanyai manajer dengan nada jengkel. Gadis penjual muda itu telah menerima begitu banyak komisi hari ini, yang membuat mereka iri, dan sekarang manajer benar-benar ingin menjadikannya seorang supervisor. Mereka tidak bisa menyetujui masalah ini. Bagaimanapun, kedua pramuniaga itu adalah kandidat yang menjanjikan untuk posisi supervisor. Mereka tidak hanya staf veteran tetapi juga sangat cerdas dan sering mengamati bagaimana pelanggan memasuki toko mereka, baik dengan mobil sport atau sedan, dan memperkirakan secara kasar unit mana yang akan dijual kepada mereka. Mereka tahu bagaimana memilih pelanggan. Namun, mereka tidak menyangka bahwa hari ini mereka kehilangan Jack dan Selena, pelanggan kaya yang paling kotor. Bab 913. Dia sudah di sini kurang dari sebulan, jadi ada apa dengan itu? Penjualan dan kinerja hari ini adalah sesuatu yang tidak dapat kamu capai. Kalian berdua baru saja bersamanya di pintu masuk, mengapa kalian berdua tidak repot-repot melayani 2 pelanggan dan melakukan penjualan seperti itu? Manajer itu membalas. Dia tidak dapat diganggu oleh kebencian mereka sebagai gantinya, dia pergi untuk melaporkan kepada manajer umum tentang kejadian hari ini. Kedua pramuniaga itu saling bertukar pandang. Saat ini, mereka tidak bisa merasakan apapun selain penyesalan. Sementara itu, saat ini di kota Jin, kepala keluarga Lambert, serta patronum dan para tetua, berkumpul bersama. Kami tidak dapat menghubungi Lukas. Saya khawatir sesuatu yang buruk telah terjadi. Kami telah mencoba menghubunginya selama beberapa hari terakhir. Dan bukan hanya dia, kami tidak dapat tetap berhubungan dengan yang lain, 3 juga.
Kepala Freeman telah datang untuk menanyakan keberadaan putrinya, Snow Freeman. Snow pergi bersama Lucas dan adalah tanggung jawab Lambert untuk menjaganya tetap aman. Kepala keluarga Lambert mengerutkan kening. Ciri-cirinya sangat tidak enak dilihat. Hilangnya 3 Lambert telah menghancurkan hati para anggota. Apalagi Lucas Lambert adalah putra dari tuan kedua keluarga Lambert. Mereka tidak bisa menangkapnya selama beberapa hari terakhir, kemungkinan besar mereka sudah mati. Kematian Snow Freeman telah memperburuk situasi. Snow adalah tunangan Lucas dan keduanya awalnya memutuskan untuk segera menikah. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa hal-hal buruk akan terjadi pada mereka saat ini. Mereka pergi ke Eastfield. Sepertinya mengirim orang kita untuk menyelidiki masalah ini adalah satu-satunya cara. Seorang lelaki tua akhirnya berbicara dengan senyum pahit di wajahnya. Eastfield hanyalah sebuah kota kecil. Orang macam apa yang benar-benar bisa membunuh mereka berempat? Orang lain langsung menanggapi saran orang tua itu. Kepala keluarga Lambert merenung dan kemudian berkata, di Eastfield, hanya beberapa bintang 8 atau bintang 9, dan God of War mampu membunuh mereka. Mereka pergi ke Eastfield untuk membunuh Ivan Taylor karena mereka tidak menyangka bahwa Ivan masih hidup. Tapi, kali ini mereka. Pernikahan akbar yang diadakan keluarga Taylor sebelumnya, aku mendengar bahwa menantunya adalah dokter eksklusif Dewa Perang. Itu sebabnya semua 9 Dewa Perang besar menghadiri pernikahannya. Grand Elder dari keluarga Lambert berhenti sejenak untuk merenungkan beberapa hal, dan kemudian berkata, jadi, saya kira Lana Zex, Dewi Perang di Eastfield telah membunuh mereka. Sial, bagaimana bisa Lana Zex ini menyinggung keluarga Lambert hanya karena seorang pria bernama Jack? Tidakkah dia tahu bahwa ada keberadaan yang lebih kuat yang mendukung kita? Kakek tua kedua menggonggong. Kebenciannya tumbuh dalam dirinya seperti tumor. Tetua ketiga tidak berbicara apa-apa, tetapi wajahnya adalah yang paling tidak sedap dipandang di antara yang lain. Dia tidak lain adalah ayah Lucas Lambert. Memikirkan kematian putranya telah menyebabkan rasa sakit yang menyiksa di hatinya. Sore ini saya akan pergi menemui keluarga Freeman, meminta mereka untuk membawa beberapa petarung yang bagus, dan pergi bersama kami ke Eastfield. Mungkin kepala sendiri akan pergi karena kematian putrinya. Tetua ketiga, Tao Lambert, mengepalkan tinjunya dengan kuat saat dia mengucapkannya. Baiklah, jika kita berhasil mengidentifikasi pembunuhnya, kalian harus membalaskan dendam mereka berempat. Kepala keluarga Lambert mengangguk untuk memberi izin. Dia kemudian menambahkan, Tao, kapan kamu berencana untuk pergi? Aku akan pergi ke kediaman keluarga Freeman sebentar lagi dan membuat rencana bersama mereka. Kita akan berangkat besok pagi. Tao murung selama ini. Setelah menyelesaikan kalimatnya, dia pergi. Kepala keluarga Lambert hanya bisa menghela nafas panjang. Bab 914. Jack dan yang lainnya pergi membeli perlengkapan sehari-hari sebelum membeli mobil baru. Mereka kemudian mulai bergerak dengan gembira. Pada saat yang sama, di salah satu villa yang terletak di lingkungan villa, seorang superstar cantik tidak bisa tidak mengeluh kepada kecantikan lain. Ini sangat aneh. Saya melihat pengembang memesan tembok untuk dibangun dalam perjalanan pulang. Ketika saya pergi untuk menanyakan situasinya, mereka memberitahu saya bahwa seseorang telah membeli 20 villa sekaligus dan meminta mereka untuk membangun tembok untuk mengelilingi daerah itu. 20 villa, keindahan di sisi lain menarik napas dalam-dalam. Orang ini pasti kaya dan berkuasa untuk bisa membeli begitu banyak villa. Nah, ada begitu banyak orang kaya di sini di kota Swallow sehingga ini dianggap biasa. Wanita cantik lainnya mengerucutkan bibirnya dan mulai mengeluh, ini cukup normal tetapi kamu tidak ada di sana untuk melihatnya sendiri. Setelah orang ini memasang tembok, area hutan tempat kita dapat melakukan aktivitas akan berkurang. Saya membeli properti ini karena saya sangat menyukai area hijau. Sekarang orang ini telah membangun tembok di sekitar 20 villa, rumah kami akan berada tepat di sebelah tembok. Black Knight hanya bisa tersenyum pahit. Yah, apa yang bisa kita lakukan? Orang-orang seperti kita hanya bisa menerima takdir kita. Seseorang yang bisa membeli begitu banyak villa sekaligus bukanlah seseorang yang kita, sebagai selebriti, bisa tersinggung. Tiana Scott juga berkata, ya, kami tampaknya dianggap sebagai selebritas karena banyak orang mengejar kami untuk mendapatkan tanda tangan kami kemanapun kami pergi. Namun, kami benar-benar tidak boleh menyinggung orang yang benar-benar kaya dan berkuasa. Jangan pernah berpikir untuk menyinggung mereka. Cukup bagus jika kita bisa bernyanyi dan mendapatkan uang dengan tenang. Blake sekali lagi tersenyum tak berdaya. Ngomong-ngomong,
Blake, bukankah seorang sutradara memintamu untuk bergabung dengan filmnya? Bagaimana? Apakah kamu berpikir tentang transisi? Tiana memikirkannya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Lagi pula, banyak penyanyi memimpikannya transisi menjadi bintang film. Ini akan menguntungkan karir mereka di masa depan jika film yang mereka filmkan menjadi terkenal. Ini adalah kesempatan yang baik untuk meningkatkan pendapatan mereka. Berbeda dengan imajinasi Tiana, Blake mulai mengeluh, jangan sebut bajingan itu. Dia orang tua yang kotor. Dia mengajakku makan beberapa hari yang lalu dengan alasan bahwa dia ingin membahas beberapa detail tentang karakter itu. Ternyata, hanya kami berdua dan pria itu mulai menyentuh saya tepat setelah saya mulai makan. Saya sangat marah sehingga saya berbalik dan pergi. 9 dari 10 sutradara saat ini adalah perempuan dan sangat sulit bagi kita untuk bertemu satu yang tidak. Saya pikir lebih baik jika kita terus bernyanyi dan memproduksi rekaman. Setidaknya, industri ini jauh lebih bersih. Tiana menghela nafas dan berbicara dengan sedikit ketidakberdayaan. Pengembang bertindak sangat cepat. Keesokan harinya ketika Jack dan keluarganya bangun, tembok sudah selesai dibangun. Aku sudah meminta Skyler dan murid-muridnya untuk membantu mendapatkan berita tentang skala naga. Semoga kita bisa segera mendapatkan petunjuk. Lana berjalan ke arah Jack dan berkata padanya. Baik, Jack mengangguk dan berjalan ke arah Selena. Selena, ayo jalan-jalan agar kita bisa membiasakan diri dengan lingkungan. Lagi pula, keluarga Taylor akan tinggal di sini untuk waktu yang lama. Jack tersenyum dan berkata kepada Selena. Selena mengangguk. Tentu, saya akan keluar dan melihat-lihat. Saya ingin melihat-lihat area ini dan melihat apakah ada tempat yang cocok untuk kita memulai bisnis sehingga kita tidak membuang waktu. Jack, Selena, dan Lana segera keluar. Mereka tidak tahu bahwa ketika mereka mulai berjalan-jalan, mereka akan melihat dua wanita cantik keluar dari pintu samping dan sepertinya mereka akan berbelanja. Pada saat ini, dua mobil berhenti di depan mereka dan beberapa pria turun. Mereka menahan gadis-gadis itu dan hendak memasukkan mereka ke dalam mobil. Membantu. Tiana sangat ketakutan dan segera mulai berteriak keras sambil berjuang. Namun, perjuangannya tidak berhasil karena ada 3 hingga 4 pria yang menahannya. Bab 915. Selain Tiana, Blake juga berjuang untuk membebaskan diri dari orang-orang ini. Keduanya keluar rumah untuk berbelanja. Mereka mengenakan kacamata hitam dan tidak membawa pengawal. Siapa yang tahu bahwa mereka akan bertemu dengan kejadian mengerikan begitu mereka melangkah keluar dari rumah. Beraninya orang-orang ini menculik rakyat jelata di bawah sinar matahari bolong. Lana tidak bisa menahan diri dan mulai memarahi. Dia melangkah maju dan menendang kerikil kecil yang dilihatnya di jalan. Kerikil itu terbang ke depan dan mengenai salah satu paha pria itu. Pria itu sangat kesakitan sehingga dia hampir berlutut di tanah. Siapa yang melakukan itu? Apakah kamu mencoba membuat dirimu terbunuh? Pria itu sangat marah. Dia menoleh dan matanya berbinar ketika dia melihat Lana berlari ke arahnya dengan marah. Ya ampun, itu wanita yang seksi dan cantik. Apakah kamu ingin bunuh diri? Bawa yang ini bersama kami, mungkin sutradara kita juga akan menyukainya. Pria lain berkata dengan senyum di wajahnya. Itu benar, dia memiliki tubuh yang bagus. Haha. Dia mungkin akan terkenal jika dia membintangi sebuah film. Beberapa pria dari kelompok orang itu untuk sementara melepaskan sementara yang lain terus berpegangan pada Blake dan Tiana. Aku bertanya-tanya mengapa suara mereka terdengar begitu akrab, itu mereka. Jack melirik keduanya. Dia mengenali mereka meskipun mereka memakai kacamata hitam. Lana mengalahkan orang-orang itu hanya dengan beberapa gerakan. Mereka jatuh ke tanah dan mulai mengerang kesakitan. Sutradara macam apa ini? Apakah dia ingin bunuh diri? Beraninya dia menculik seseorang di bawah sinar matahari bolong. Lana memarahi orang-orang itu. Mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk memanjat sebelum pergi dengan mobil mereka. Itu kamu. Blake dan Tiana menutup mulut mereka karena terkejut ketika mereka melihat Jack di antara orang-orang yang berjalan ke arah mereka. Ya ampun, kalian datang ke kota Walet. Tiana tidak percaya. Dia memandang Jack dari ujung kepala sampai ujung kaki. Terima kasih banyak. Kami akan mati jika bukan karena Anda. Biasanya kami tidak akan bertemu dengan insiden seperti ini. Siapa yang tahu bahwa kami akan sangat sial saat kami akan meninggalkan rumah. Batuk, batuk. Ini kita. Kita pindah ke sini untuk memulai hidup baru di sini. Jack merasa malu dan segera mengingatkan mereka. Oh ya,
Tolong jangan beritahu orang lain bahwa kami dari Eastfield. Pernikahan itu terjadi beberapa waktu lalu dan tidak banyak orang yang mengingat saya dan Selena. Jangan khawatir, kami tidak akan mengatakan apa-apa. Blake tersenyum saat dia berbicara. Bagaimana mereka bisa menyebarkan berita tentang Jack ketika dia telah menyelamatkan mereka berdua? Mereka bahkan tidak tahu bagaimana membalas kebaikannya. Selain itu, pasti ada alasan tersembunyi bagi mereka untuk berada di sini karena Jack sengaja menyebutkan hal ini kepada mereka. Mobil itu sepertinya datang dari arah itu seolah-olah mereka tahu kalian akan meninggalkan rumah. Jack memikirkannya dan menatap kedua wanita itu. Segera, dia melangkah maju dan mengulurkan salah satu tangannya ke arah dada Blake. Bersambung.